بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ولقد قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah ketakwaan antum kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan perbanyaklah oleh antum mencari perbekalan di dunia ini. Fa inna khairaz zad, namun sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah tiada lain at-taqwa, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah antum kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, dimanapun antum berada, baik di sendirian ataupun di keramaian, baik di siang hari ataupun di kegelapan malam, kita tetap merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita 24 jam. Allah taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang terbersit di hati kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan ketahuilah Allah lebih dekat kepada kita melebihi urat leher kita masing-masing. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi Allah taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat. Ingat, Allah Ta'ala mengingatkan kita ayyaman ma'dudat. Ketahuilah Ramadan itu adalah bilangan hari yang hanya beberapa hari. Artinya Allah Subhanahu wa taala setelah mewajibkan kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, ayat 184-nya Allah memperingatkan ayyaman ma'dudat. Hati-hati, Ramadan itu bilangan hari yang berlalu nggak akan kembali, dan yang tersisa mari kita perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Jemaah, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, dan Allah taala berfirman yang kita hafal ayatnya, setiap kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang setiap nikmat. Dan dari hadis Thauban, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada nikmat kesehatan, ada nikmat harta, nikmat anak, istri, jabatan, anggota tubuh yang lengkap, dan lain sebagainya. Namun yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang umur kita, usia kita yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fima afnah. Sesungguhnya kaki kita tidak bisa melangkah nanti di akhirat walaupun satu langkah, sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an umrihi, setiap detik, setiap menit, setiap jam yang kita lalui, fima afnah, untuk apa itu? Terutama waktu Ramadan, jemaah. Terutama waktu Ramadan, hisabnya paling berat. Karena Ramadan ini adalah waktu yang paling spesial. 11 bulan, 12 bulan yang paling spesial tidak lain adalah bulan apa Pak? Ramadan. Dan dari 30 hari Ramadan atau 29 hari Ramadan, yang lebih spesial lagi adalah 10 terakhir Ramadan. Dari 10 terakhir Ramadan yang paling spesial, autar, yaitu diganjil-ganjilnya Ramadan.
Itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala, materi untuk siang hari ini adalah keutamaan 10 terakhir Ramadan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, taharau, dari kata hararah artinya panas, artinya apa? Semangat maksudnya. Fi ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Semangat jemaah. Tadi malam sudah harus kita mulai. Dan nanti malam-malam ganjil jemaah. Hati-hati. Jangan kita terlena. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala setiap waktu Ramadan kita, dan paling berat besar hisabnya yaitu bulan Ramadan. Beda dengan bulan yang lain. Karena ini bulan spesial yang Allah berikan kepada kita, dan ada tanggung jawab konsekuensinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di riwayat Ummul Mukminin yang lainnya, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza dakhala al-'ashru min Ramadan," adalah baginda Nabi alaihi salatu wassalam ketika masuk 10 terakhir Ramadan, syadda mizarahu. Nabi alaihi salatu wassalam mengencangkan ikat pinggangnya. Yang artinya dua makna. Yang pertama, iktizalun nisa. Nabi SAW menjauhi istri-istrinya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 187, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Jangan kalian mendekati istri-istri kalian, wa antum 'akifun, sedangkan antum sedang beriktikaf fil masajid, di masjid-masjid Allah. Nah, ini jemaah. Jadi yang pertama dilakukan Nabi SAW, syadda mizarahu, menjauhi istri-istrinya. Padahal ada istri Nabi yang Aisyah, perawan, itu cantik, ditinggalkan jemaah, khusus Ramadan. Apalagi istri-istrinya yang sudah menopause, udahlah, ya, udah itu kesempatan antum fokus ibadah kepada Allah, ya. Fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cari lagi? Ya, rambut sudah memutih, bahkan sudah mulai rontok. Ini tanda kita ini harus segera mikirin akhirat, jauh ya daripada usia dunia kita. Apalagi usia kita 40, mohon maaf. Yang usianya sudah 40, antum tolong buka surat Al-Ahqaf ayat 15. Mohon maaf nih, yang usianya 40 tolong buka surat Al-Ahqaf ayat 15, baca. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Hati-hati, seseorang yang usianya sudah sampai 40, berarti dia sudah harus memikirkan akhirat jauh-jauh lebih banyak daripada dunianya. Karena Nabi SAW pun diangkat Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala 40, usia 40. Usia 40 ini para ulama salaf ini sudah mulai meninggalkan dunianya, fokus ngejar akhirat. Begitu juga Nabi SAW sebelumnya pedagang, ya, pergi ke Syam, pergi ke Syria. Tapi ketika usia 40, Rasulullah SAW mulai bertahannuts, ya, beliau ke Gua Hira. Tapi jangan dipraktekin sekarang, aneh ke Gua Selarong, ini nggak boleh, Pak. Khusus untuk Nabi. Sekarang kita iktikafnya di masjid. Karena ada sebagian orang ini yang iktikafnya di gunung, ada di goa, di pinggir pantai. Ya Rab, kalau Nabi SAW semenjak Nabi ada, maka kita ikuti apa yang menjadi syariat Nabi SAW. Nabi iktikafnya di masjid. Karena ada video sebelumnya ada yang beriktikaf di Gua Hira, maka diusir oleh askar ya, tentaranya Saudi ini nggak boleh, karena ada yang malah nggak sholat tarawih di Masjidil Haram karena pengen ikuti sunnah Rasul. Nah, ini salah, sunnah Rasul di masjid, gitu ya jemaah. Iktikaf di masjid. Nah, ini jemaah 10 terakhir, terutama di ganjil-ganjil, ya, di ganjil-ganjil dari bulan Ramadan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Iltamisu lailatal qadri fi witrin." Bersungguh-sungguhlah antum mencari yang namanya Lailatul Qadr fi witrin, di ganjil-ganjil.
Nanti malam 21. Besok lusanya malam 23, 25, 27, 29. Tapi jangan terus nanti malam 21 besok nggak tarawih juga nggak bisa, Pak. Karena bisa jadi Lailatul Qadar itu diganjil dan genap sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin pun bisa Lailatul Qadar dari pertama Ramadan, bisa atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi SAW memberikan solusi 10 terakhir. Yang nggak bisa itikaf 10 terakhir Ramadan, diganjil-ganjilnya, usahakan tuh baca Quran sampai ngantuk, sampai tidur, nah gitu di masjid. Nah, diganjil-ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kalau yang nggak bisa banget ini, namun hadisnya mauquf. Mauquf artinya tidak terlalu kuat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Lailatul Qadri fi 27. Lailatul Qadar carilah di 27. Ini kalau hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, namun hadisnya mauquf. Mauquf artinya tidak kuat. Tidak kuat. Tapi Imam Malik beliau fokus di 27. Kalau kita nggak bisa 10 terakhir ini berat, pilih ganjil-ganjil. Ganjil-ganjil nggak bisa juga, minimal 27. Maksudnya gitu. Bisa dipahami teman-teman? Jamaah ya, bisa dipahami. Misal di 27. Yang kedua, jamaah Allah Subhanahu wa taala, di 10 terakhir Ramadan jangan tertinggal salat Isya dan subuh berjamaah. Dan juga tarawih sampai selesai imamnya, sampai witir selesai, diusahakan 3 salat ini, maghrib, Isya dan subuh. Kenapa jamaah? Karena nanti hadisnya dari Khalifah Ats-Tsalitsah, dari Khalifah ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man syahida Isya fi jamaah. Barang siapa seseorang sholat Isya berjamaah dengan imam di masjid, kutibalahu, Allah tulis pahala qiyam nisfal lail, seolah-olah dia sholat malam separuh malam. Separuh apa Pak? Malam. Makanya jangan kaget kalau maghrib rame, tarawih sepi. Iya enggak? Maghrib, Masya Allah buka, habis nih 100 porsi. Isya, bertiga tadi malam, misalnya. Mohon maaf nih. Memang pahala-pahala yang berat itu, yang besar ini oleh Allah itu diberatin. Apalagi subuh jemaah. Dari sahabat Utsman bin Affan hadisnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man syahidal fajra, barang siapa seseorang salat fajar fi jama'atin, dia berjamaah, kutiballahu, Allah tulis bagi orang tersebut qiyamul laili kullihi, pahala qiyamul lail sepenuh malam. Nah ini Pak, mohon isyanya dipertahankan berjamaah ya. Bagaimana Ustadz kita macet, berhenti dulu 10 terakhir jangan sia-siakan. Bahkan Nabi SAW bersabda bahwasannya, lau ya'lamuna ma fil atamati, seandainya manusia tahu pahala al-atamah, salat namanya salat atamah, yaitu Isya dan subuh, la atauhuma, pasti manusia mendatangi salat atamah tersebut, Isya dan subuh, walau kana habwan, walaupun dari rumahnya berangkat dengan merangkak seperti bayi. Saking apa? Keutamanya sholat Isya dan subuh. Kalau bapak-bapak sebagai mertua cari menantu yang sholat subuhnya di masjid, itu insya Allah menantu idaman. Iya betul. Tapi kalau maghrib dia di masjid, ini biasa saja. Biasa saja. Tapi kalau sudah sholat Isya-nya di masjid, akhwat, nah ini tolong ini, mulai dilirik nih. Kalau sholat subuhnya di masjid, wah ini calon imam nih. Calon imam
dunia dan akhirat. Juga seorang ayah cari yang kayak gitu. Jangan pinter dunia doang. Wah, anak aneh lulusan UGM nih, Masya Allah, calon menantu idaman. Belum tentu. Kalau sholat subuhnya nggak pernah berjamaah. Oh, ini UI, Masya Allah. Kalau sholat subuhnya belum berjamaah, itu duniawinya dia dapat. Tapi akhiratnya belum tentu. Tapi kalau dia sudah lulusan UGM, lulusan UI, Unpad, plus sholat isya dan subuhnya berjamaah, wallah, bi'sar nikmar rajul. Ini calon yang terbaik ini. Begitu juga pemimpin. Kalau mohon maaf, antum mau nyari asisten, antum mau nyari menantu, antum mau mencari orang untuk kerja antum, uji salatnya. Kalau salat dia pegang baik-baik, amanah terberat itu salat. Pasti amanah yang lain gampang, Pak. Duit gampang, amanah dia. Tapi kalau isya dan subuhnya nggak pegang, nggak benar, apalagi masalah duit, apalagi masalah amanah yang lain, yudayya, pasti lebih dia sia-siakan. Amanah Allah saja disia-siakan, apalagi amanah dari manusia. Ini jemaah, ya. Jangan lupa di 10 terakhir yang sebelumnya malas salat subuh dan isya berjamaah, jangan ketinggalan. Yang kedua tarawih, yang ketiga tarawih atau qiyamul lail. Jangan apa? Berhenti di tengah jalan. Mohon maaf, selesaikan sampai imam itu salam, witir. Nanti hadisnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, atau yang dikenal dengan Jundub ibnu Junadah. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, man qama al-laila, barang siapa seseorang qiyamul lail ma'al imam, di belakang imam, tayan sorifa, sampai selesai itu qiyamul lailnya, kutiba lahu, Allah tulis juga bagi orang tersebut qiyamul laili kulli, pahala salat malam sepenuh malam. Ini cuma 3 salat tersebut, catat baik-baik. Salat apa yang pertama tadi, Pak? Isya berjamaah. Yang kedua salat subuh berjamaah. Yang ketiga, salat tarawih berjamaah. Ini 3 ini, Pak. Jangan tersibukkan dengan mal-mal yang membuka apa? Diskon besar-besaran. Betul. Mal ini, mal Ambasador, mal ini Cililitan, macam-macam itu. Udah di apa tuh baliho-balihonya 70%, 70 per plus 10%. Subhanallah. Rame itu. Itu sangat menggiurkan, betul. Terutama emak-emak kita. Ibu-ibu, nah, ibu-ibu belanjanya siang aja, malam ini fokus ibadah. Lailatul Qadar itu malam, atau belanjanya sekarang siang, atau alhamdulillah online. Jangan habis, mohon maaf, untuk bukber. Banyak ini bukber, mohon maaf nih bapak-bapak pimpinan, bukber, tolong diatur waktunya. Jangan sampai maghribnya campur isya. Sholat maghrib di waktu isya. Ini sudah dosa ini hitungannya, bukbernya. Kemudian kumpul lagi dengan perempuan, malah gosip. Ya Rab, ini hati-hati. Seharian puasa, habis pahalanya. Sholatnya telat, sholat tarawih juga enggak, macet di jalan, sibuk bukber. Ya Rab, masjid ngadain, betul kan? Sekalian masjid, habis itu sholat tarawih. Udah nikmat itu. Nikmat bukbernya nanti bulan Syawal, nah gitu ya, itu boleh lah ya. Tapi kalau bukber Ramadan ini ngeri-ngeri sedap ya. Mohon diperhatikan untuk semuanya yang mengadakan bukber ya. Diadakan musola, sholat maghribnya tetap on time ya. Kalau bisa sholat isya dan tarawih berjamaah. Ini jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan telat sholat 3 waktu berjamaah. Isya pahalanya qiyamul lail sepenuh malam, subuh berjamaah pahalanya seperti qiyamul lail sepenuh malam, dan sholat tarawih berjamaah sampai selesai imam seperti qiyamul lail sepenuh malam ya. Hadisnya Utsman bin Affan, dan hadis yang terakhir dari Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundub ibnu Junadah. Yang terakhir jamaah, niatkan i'tikaf ya. Kemarin sudah dibahas, kita sedikit mengulang, yaitu tentang i'tikaf. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam ini beriktikaf setiap Ramadan 10 hari.
Dan di riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wa fi amil qubida bih, dan di tahun Rasulullah wafat 12 Hijriyah, ya, itu Rasulullah SAW beriktikaf 20 hari. Jadi tanggal 11 Ramadan, malam 11 Rasulullah iktikaf di beliau tahun terakhir beliau hidup, itu sampai keluarnya yaitu salat subuh untuk keluar ke lapangan untuk sholat Idul Fitri. Ini jemaah. Ini Nabi kita SAW yang telah diampuni dosanya yang telah lalu, yang akan datang. Itu saja masih itikaf. Kita yang dosanya belum tentu diampuni Allah, pahalanya belum tentu diterima oleh Allah, malah santai-santai. Ya, ini jemaah. Mohon bareng-bareng. Ya. Saling mengingatkan. Karena di 10 terakhir ini syaitan juga pinter. Ente mudik, cari tiket terus, mal-mal buka diskon besar-besaran itu terus, kayak gitu. Agar banyak orang yang nggak dapat Lailatul Qadar. Setan gak ridho kita dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah di malam tersebut seolah-olah kita beribadah lebih baik, khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh sebab itu godaan berat. Dari belanja, dari nyari tiket, dari mudik dan lain sebagainya, berat. Ya, tolong fokus jemaah. Dan jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir kita. Dengan itu kita tidak akan menyanyiakan. Mohon maaf, kalau kita tahu Ramadan ini Ramadan terakhir kita, wallahi kita nggak akan berani keluar masjid dari habis taklim ini. 1 Syawal ente mati, misalnya kita mati, dihukum mati misalnya, na'udzubillah, pasti kita udah di masjid aja, beribadah kepada Allah, baca Quran, capek baca Quran, istirahat, qiyamul lail lagi, baca Quran lagi, terus. Ini jemaah, agar kita nggak qiyamul lailnya nggak sampai terus-terusan, yaitu sholat isyanya berjamaah, ditulis separuh malam, sholat tarawihnya sampai selesai, walaupun sholat tarawihnya setengah jam, tapi dihitung qiyamul lail sepenuh malam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemurahan ibadah yang Rasulullah ajarkan kepada kita semuanya. Ini jemaah, itikaf. Dan juga untuk wanita dibolehkan itikaf. Ya. Makanya kalau bapak-bapak baca sekali lagi surat tentang Ramadan atau puasa, ayat 183 itu puasa. Ayat 184 hati-hati, Ramadan itu hanya beberapa waktu saja. Ayat 185-nya Ramadan diturunkannya Al-Quran, jadi fokus baca Al-Quran. Ayat 186-nya perbanyak doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai hambaku, perbanyak doa di bulan Ramadan, jangan lupa, terutama di malam hari. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Namun yang jarang kita praktekkan ayat terakhirnya, 187-nya. Wa antum aakifuna fil masajid. Antum itu setelah yang 10 terakhir, ayat terakhir puasa 187, wa antum aakifuna fil masajid. Dan kalian beriktikaf, berdiam diri di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mulai jarang dipraktekin ini itikaf. Ya, jarang dipraktekkan. Mangga kita hidupkan. Mangga kita gelorakan lagi. Kita semakan lagi mengisi 10 Ramadan terakhir dengan beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para ulama menganjurkan masuknya, ada yang malam 20, sebagian ulama mengatakan bahkan Nabi SAW malam atau subuhnya tadi subuh hari ke-20 masuk ke-21 itu Nabi SAW beriktikaf sampai subuh di hari raya beliau keluar untuk sholat Idul Fitri. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meminta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah,
astadzinu lil i'tikaf ma'ak ya Rasulullah, ana juga pengen beriktikaf dengan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengizinkan wanita untuk apa? Beriktikaf di masjid. Beriktikaf, namun dengan berbagai syarat ya. Karena memang wanita itu yang paling utama, sholat apapun itu di rumah. Nanti hadisnya jelas dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tamna'u ima'akum masajidallah wa buyutahunna khairul lahun. La tamna'u, jangan kalian larang nisa'akum, wanita-wanita kalian, anak kalian, istri kalian, masajidallah, untuk ke masjid. Tapi Rasulullah lanjutkan, wa buyutahunna, namun ketahuilah rumah-rumah suami-suami mereka, rumah-rumah ayah-ayah mereka, khairul lahun, lebih baik. Lebih baik. Namun para ulama membolehkan khusus itikaf. Adapun sholat yang lain itu di rumah. Sholat yang lain di rumah. Maghrib, isya, subuh, zuhur, itu perempuan paling utama apa? Di rumahnya masing-masing. Bahkan ada seorang sahabiah namanya Ummu Humaid As-Sa'diyah. Beliau satu suku dengan Halimatus Sa'diyah, wanita yang menyusui Rasulullah SAW. Jadi satu suku. Ummu Humaid ini memanggil Rasulullah SAW, ya Rasulullah, uhibbu an usalli ma'ak. Ya Rasulullah, saya itu pengen banget sholat berjamaah di belakangmu wahai Rasulullah SAW. Pengen banget. Ya, siapa yang gak pengen sholat di belakang Rasulullah SAW? Pengen gak Pak? Jadi kaum wanita pun pengen ya, untuk sholat di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menjawab, qad araftu annaka tuhibbina an tusalli ma'i. Ana udah dengar berita bahwasanya engkau Ummu Humaid ini seneng banget sholat di belakangku. Namun Rasulullah SAW, wa buyutukunna khairul lakum, tapi ketahuilah engkau sholat di rumahmu itu lebih baik kok. Nah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat ya, membangun musola di rumahnya. Membangun apa? Musola. Jadi musola itu, kita kalau punya rumah ada ruangan khusus, itu namanya musola. Musola itu. Jadi kita harus punya musola untuk istri-istri kita sholat, untuk i'tikaf. Jangan ini ada ruang tamu, ada ruang komputer, ada ruang sholat mana? Sholatnya depan komputer. Ya, harus ada sholat, tempat khusus untuk istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, untuk sholatnya. Ya. Hatta tawafat Allah, sampai Ummu Humaid ini sholat di situ, nggak pernah lagi dengan sholat dengan Rasulullah lagi di Masjid Nabawi, sampai beliau meninggal. Sampai apa? Beliau meninggal. Ya. Jadi wanita-wanita, mohon maaf, terus nanti wanitanya nggak hadir lagi. Kalau ada taklim ini penting, hadir. Mohon maaf nih ibu-ibu, habis dengar taklim ini tetap hadir. Karena ada taklim, ada kajian, ini penting. Dan terpisah, aman ya. Tafadhol, tetap hadir. Jangan habis kajian ini nggak jadi hadir ke masjid, sepi, musola akhwat, tetap hadir. Namun tetap dijaga, ya, tetap dijaga ketika turun, menutup aurat dengan sempurna, jangan bersolek, jangan memakai wangi-wangian yang sampai menggoda hidung-hidung para lelaki. Nah ini jangan ya. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda ya, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ayyumma imra'atin ista'tarat liyajidu rihaha bainar rijali fa'lam annaha zaniyatun. Ayyuma imra'atin, siapapun wanita ista'tarat, yang dia memakai wewangian, liyajidu rihaha bainar rijal, yang wangian itu sengaja agar dicium laki-laki yang dia lewati, fa'lam annaha zaniyatun, maka hukum wanita tersebut di hadapan Allah seperti pezina. Nggak boleh. Nggak boleh Pak. Nggak boleh ya.
Antum punya istri, antum punya anak perempuan. Kalau keluar rumah, keluar kantor, tolong pakaiannya yang syar'i. Kemudian jangan memakai wangi-wangian yang berlebihan yang menimbulkan apa? Syahwat. Apalagi yang jomblo-jomblo duduk di situ dekat lift. Nanti yang lewat wangi. Waduh, ini mbak siapa ya? Ini siapa ya? Akhirnya tergoda, betul? Akhirnya dipoto sembunyi-sembunyi, kan repot nanti. Padahal dia istri orang, padahal wanita ini anak wanita dari seorang ayah, jangan digoda. Tapi wanitanya juga jangan memakai pakaian atau wewangian yang mencolok. Bahkan suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sedang duduk, ada seorang wanita yang melewati depan beliau mau ke masjid Nabi, kemudian baunya sangat menyengat. Maka Umar bin Khattab memarahinya dan menyuruh wanita tersebut untuk mandi ya. Dan keluar rumah sudah tidak berbau wangi yang menyengat lagi. Nah ini jemaah, ini Umar bin Khattab memarahi ya. Memarahi wanita-wanita yang bersolek berlebihan atau memakai wangian ya, yang berlebihan yang menimbulkan syahwat bagi lelaki yang dilewati. Maka Umar bin Khattab menyuruhnya pulang untuk mandi dan boleh ke masjid tanpa ada wewangian pada wanita tersebut. Sekali lagi Pak, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Imran ayat 36, walaysa dzakaru kal untha, lelaki itu sangat berbeda dengan perempuan, sangat berbeda, bukan berbeda lagi. Walaysa dzakaru kal untha, lelaki itu tidak seperti perempuan, perempuan tidak boleh seperti laki-laki. Sebaik-baik sholat lelaki di masjid 27 derajat, di riwayatnya 25 derajat. Wanita sholat di rumah tepat waktu 27 derajat atau 25 derajat padahal di rumahnya. Ini bedanya Pak. Kalau laki 27 derajat harus ada perjuangan ke masjid. Kalau perempuan, bahkan Nabi SAW bersabda fi qa'ri baitiha, sebaik-baik sholat wanita adalah di rumahnya yang paling dalam, di rumahnya yang paling dalam. Qa'run itu kalau sumur itu yang paling bawah itu namanya qa'run ya, bawahnya sumur itu qa'run. Rumah itu qa'run itu, ini rumah, ini kamar, ini lemari, pojok lemari, itu yang paling bagus untuk perempuan. Semakin sembunyi sholatnya perempuan semakin afdal. Kalau lelaki disunnahkan memakai wewangian. Bahkan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai para lelaki, anak Adam, pakai pakaianmu terbaik, pakai wangianmu terbaik untuk laki-laki. Keluar rumah wangi. Kalau perempuan, dalam rumah wangi. Nah, jangan kebalik. Biasanya istri kalau yang keluar rumah wangi, di dalam rumah bau. Betul? Iya. Di luar rumah matching dengan berbagai ini, di dalam rumah buluk. Buluk itu bahasa Jawa ya, artinya apa? Ngelutuk bajunya ya buat masak ya itu, ketemu suaminya itu, dasternya itu aja. Jangan apa keluar rumah kurangi perhiasannya. Lagi tidak, lagi semakin dia pakai minyak wangi malah semakin dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga auratnya berbeda. Lelaki pusar sampai lutut. Makanya kalau mau naik sepeda, mohon maaf, ya harus panjang. Main bola ya agak panjang, gitu ya. Ada apa tuh namanya? Itu main manset ya istilahnya. Itu aurat. Ustaz, masa ada yang suka lama laki-laki? Lu, zaman kaum Nabi Lut aja udah ada, apalagi zaman now lebih banyak. Lebih banyak, teman-teman. Jadi hati-hati. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, wa qarna, dan tinggallah fi buyutikunna, di rumah suami-suami kalian, di rumah ayah-ayah kalian, wa la tabarrajna, dan jangan kalian keluar rumah dengan tabarrujal jahiliyatil ula, sebagaimana bersoleknya, bertabarrujnya orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir yang
mereka bukan pemeluk agama Islam. Nah, ini jemaah, ya. Bisa dipahami jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, "Idza kharajatil mar'atu istashrafaha syaitan." Jadi kalau wanita sudah keluar rumah, istashrafaha syaitan, maka syaitan membuat indah wanita tersebut di pandangan laki-laki. Makanya dianjurkan lelaki kalau berjalan di depannya perempuan, jangan dibalik. Ada perempuan jalan, antum harus nduluin dia, bukan di belakangnya. Bokongnya aurat, apa aja jadi aurat, betul? Di depannya, ya, di depannya. Kalau dalam lift jangan sampai berduaan. Kalau dia perempuan sendiri, biarkan sendiri. Ini jemaah, Nabi SAW bersabda, la takhluwanna ahadukum bi imra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Jangan sekali-kali antum berduaan saja dengan perempuan kecuali yang ketiga syaitan. Begitu juga antum ketika membawa bos kok perempuan sopir, hati-hati. Minimal dia paling belakang sendiri. Kursinya jangan di samping antum, di belakang lagi. Nah, di belakang lagi. Kalau bisa dia bawa asistennya. Karena yang ketiga syaitan. Antum punya nomornya, dia punya nomor antum. Habis itu tuker-tukeran. Berapa banyak sopir selingkuh sama bosnya? Betul? Hati-hati. Berapa banyak Gojek dapat istri yang dia gojekin? Kan bahaya. Nah, ini ya. Makanya Islam itu jauh-jauh hari menutup celah-celah fitnah. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabu zina, bukan wala taznun. Jangan kalian dekat-dekati zina. Bukan kalian berzina. Deketin saja tidak boleh. Artinya wasilah-wasilah yang menimbulkan zina dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kita sudah berada di 10 terakhir Ramadan. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Untuk wanita yang mau beriktikaf, itu para ulama Ahlus Sunnah menyebutkan yang pertama dianjurkan, yang pertama lahal mu'takafin khasun. Wanita itu boleh iktikaf dengan syarat yang pertama ada tempat khusus iktikaf perempuan. Artinya tidak bercampur antara laki dan perempuan. Yang kedua, biidzni zaujiha. Harus dengan izin suaminya. Ya. Terutama kita kan di Jakarta, istri-istri kan di kampung, sebagian gitu ya. Kalau dia mau iktikaf izin dulu. Kalau nggak izin dosa walaupun iktikaf. Jangankan itu, puasa saja harus izin. Nabi SAW bersabda, la tasumanna ahadukum wa zawjuha hadirun illa biidzni. Seorang wanita tidak boleh puasa sunnah sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Kalau janda mah monggo, mau puasa ayam Daud juga boleh, gitu kan? Kalau janda, kalau masih ada suaminya izin. Ya. Yang ketiga, ada muraf'is saut. Tidak boleh zikir atau baca Quran kencang. Ini nggak boleh untuk perempuan. Kecuali di rumahnya monggo. Kalau di rumahnya sendiri mau baca Al-Quran dengan kencang, semuanya mahram. Tapi kalau di masjid, Mang Jejen dengan, waduh ini lembut banget nih, siapa yang ngaji ya? Akhirnya diintip-intip, kan gitu. Besok dibuntutin, wah udah. Ya nggak boleh. Bahkan baca Quran nggak boleh. Nggak boleh kencang, apalagi zikir nggak boleh kencang. Baca Quran untuk perempuan yang iktikaf harus lirih. Yang keempat, ma'ahadi mahram, harus ada mahramnya. Harus ada mahramnya. Maka Rasulullah mengizinkan Aisyah untuk iktikaf karena iktikafnya ada Rasul di situ. Seorang istri mahramnya ya suaminya. Kalau nggak ada suaminya, anaknya yang sudah balik dan laki-laki. Karena ada sebagian yang iktikaf di berbagai masjid Jakarta, anaknya iktikaf, Ustaz, ada mahramnya nggak? Ini anak-anak, tapi perempuan ini nggak bisa. Mahramnya harus laki-laki. Ya, yang di masjid itu bisa dipahami teman-teman. Itu ya. Yang ketiga, wa'adamul fitan. Yang kelima, tidak boleh ada fitnah. Karena kehadiran perempuan kalau menimbulkan fitnah, ini maka dia lebih baik sholat di rumahnya ataupun i'tikaf di rumahnya. Dapat tidak Lailatul Qadar? Sebagian ulama mendatakan kalau perempuan dapat. Kalau laki-laki harus di masjid. Ini jemaah. Bisa dipahami? Allahu a'lam bishawab. Jadi pendapat ulama untuk iktikaf perempuan itu cuma dua. Yang pertama mubah, dibolehkan. Yang kedua makruh,
artinya dibenci. Ulama Hanafiyah mayoritas memakruhkan wanita walaupun lengkap tadi untuk iktikaf di masjid. Adapun jumhur, artinya 3 mazhab yang lain, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambali, membolehkan dengan syarat 6 tadi. Allahu a'lamu bissawab untuk khusus perempuan yang mau iktikaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tutup. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna minas su'ada'i maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tiq riqaba azwajina wa dhurriyyatina minan nar. Allahumma a'tiq riqabal muslimina wal muslimati minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'a. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.